Keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini jumpa lagi ya dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik muatan IPS. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Kita mengulang materi ya di semester 1 yang kemarin ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kalian di rumah tetap semangat belajarnya ya. Iya. Nah, langsung saja kalian buka ya buku pena kalian, halaman 119 ya, tema 7 subtema 2 muatan IPS ya, halaman 119. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal keragaman budaya Indonesia. Kalian sudah kenal ya? Dan dari 34 provinsi banyak sekali keragaman budayanya. Nah, selain suku, terus bahasa daerah, rumah adat merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Rumah adat itu adalah rumah khas suatu daerah ya. Rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat ya. Jadi untuk tiap wilayah itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan lingkungan masyarakat tersebut. Nah, penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia itu beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, di sini sudah ada ya 34 rumah adat ya dari 34 provinsi di Indonesia ya. Di halaman 120 bisa kalian buka. Yuk. Mulai dari provinsi Aceh, rumah adatnya adalah Rumoh Aceh atau Krong Bade ya. Terus dari provinsi Sumatera Utara itu ada Rumah Balai Batak Toba atau Rumah Bolon. Selanjutnya dari Sumatera Barat itu ada Rumah Gadang ya. Terus lagi dari Provinsi Riau itu adalah Rumah Selaso Jatuh Kembar. Dari Kepulauan Riau adalah Rumah Belah Bubung. Dari Provinsi Jambi adalah Rumah Panggung. Bengkulu Rumah Bubungan 5. Sumatera Selatan Rumah Limas. Dari Kepulauan Bangka Belitung adalah Rumah Rakit. Lampung Rumah Nuwo Sesat. Dari Banten itu ada Rumah Baduy. Terus lagi dari Provinsi DKI Jakarta ya, itu ada Rumah Kebaya. Dari Jawa Barat ada Rumah Kasepuhan. Dari Jawa Tengah ada Rumah Joglo ya. Ya, terus dari daerah istimewa Yogyakarta itu ada Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Lanjut dari Provinsi Jawa Timur ya anak-anak ya, Rumah Joglo Situ Bondo. Dari daerah Bali atau Provinsi Bali ada Gapura Candi Bentar. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ada Rumah Dalam Loka Samawa. Kalau NTT itu Sao Atamosa Lakitana. Dari Kalimantan Barat itu ada Rumah Panjang. Terus Kalimantan Tengah itu Rumah Betang. Kalimantan Timur Rumah Lamin. Kalimantan Utara ada Rumah Baloi. Kalimantan Selatan ada Rumah Bubungan Tinggi. Dari Sulawesi Utara ada Rumah Pewaris. Dari Provinsi Gorontalo itu ada Rumah Dulohupa. Dari Sulawesi Tengah ada Rumah Tambi. Dari Sulawesi Barat ada Rumah Banualayu. Dari Sulawesi Selatan ada Rumah Tongkonan. Dari Sulawesi Tenggara ada Istana Kesultanan Buton. Terus dari Provinsi Maluku ada Rumah Baileo. Dari Maluku Utara ada Rumah Sasadu. Dari Papua Barat ada Rumah Honai. Dan dari Provinsi Papua juga Rumah Honai ya. Ya. Dan setiap rumah adat itu dia memiliki keunikan tersendiri anak-anak ya. Berikut ada keunikan dari beberapa rumah adat di Indonesia ya di halaman 121. Ya, kalian buka buku kalian ya. Pokoknya harus kalian simak baik-baik. Di sini sudah ada. Nah,
Rumah adat yang pertama adalah Rumah Balai Batak Toba. Dari provinsi mana? Dari Provinsi Sumatera Utara. Apa sih keunikan dari Rumah Balai Batak Toba? Keunikannya adalah rumah ini dibuat menyerupai kerbau ya. Jadi bentuknya itu menyerupai kerbau. Punggung kerbau itu digambarkan melalui atap yang melengkung. Dan kaki kerbau itu melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Jadi punggung atapnya itu melengkung kayak punggung kerbau ya. Terus kakinya itu digambarkan melalui tiang-tiang pada kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Jadi tiangnya dari kayu, dindingnya dari papan, dan lantainya itu dari ijuk ya. Ijuk itu mungkin yang belum tahu, ijuk itu yang hitam itu anak-anak yang buat sapu ya. Nah, di dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas dari masyarakat Batak ya. Ya, itu di gambar itu sudah ada ya. Ya, lanjut Rumah Joglo. Rumah Joglo itu dari Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Apa sih keunikan dari Rumah Joglo? Rumah Joglo ini mempunyai keunikan ya. Rumah adat ini terdiri atas bagian pendopo, pringgitan, dan omah dalem. Setiap bagian rumah memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu ya. Jadi bangunannya dari kayu, berbentuk persegi panjang dan memiliki teras luas tanpa sekat di bagian depan ya. Jadi terasnya itu sangat luas dan tidak ada sekat ya di bagian depannya. Nah, tiang bangunan itu disebut sokoguru. Rumah joglo memerlukan lahan yang luas untuk memuat banyak tamu. Jadi rumah joglo ini sangat luas ya. Ya, biar nanti kalau ada tamu itu banyak tamu yang bisa biar bisa menampung banyak tamu. Seperti itu ya anak-anak ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu rumah joglo atau mungkin rumah kalian berbentuk joglo. Coba nanti kalian tanya ya sama orang tua kalian, ayah, bunda, rumah kita ini bentuknya apa? Apakah rumah joglo? Nanti silakan kalian tanya ya. Iya. Lanjut ya, rumah panjang dari Provinsi Kalimantan Barat. Loh, kok disebut rumah panjang? Kenapa, Bu? Kita baca yuk. Keunikan dari rumah panjang itu merupakan rumah panggung ya. Rumah panjang itu adalah rumah panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter ya. Jadi tingginya 5-8 meter tinggi ya. Dan panjangnya, kalau kalian tahu, panjangnya itu 180 meter ya. Jadi sangat panjang sekali. Dan lebarnya itu kurang lebih 30 meter. Bangunan tersebut terbuat dari kayu. Nah, rumah ini dihuni tidak hanya satu keluarga, tapi beberapa kepala keluarga. Rumah panjang menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikannya rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir ya. Kenapa kok dibuat tinggi? Biar nanti kalau banjir tidak terkena banjir ya kan. Terus biar nanti juga tidak hewan buas tidak bisa ke rumah kita ya. Kalau rumahnya tidak dibuat tinggi, bisa jadi nanti hewan buas bisa masuk ya, makanya dibuat tinggi ya. Jadi bentuknya panggung, bawahnya ada tiang penyangganya. Terus lanjut, rumah Lamin dari Provinsi Kalimantan Timur. Rumah ini memiliki panjang 300 meter. Nah, ini juga panjang ya. Lebarnya 15 meter dan tingginya 3 meter sehingga bisa menampung sampai 100 orang ya. Rumah terbuat dari kayu ulin ya. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya ya. Ya, terus lanjut ya. Nih kalau dari tadi dari Jawa sama Sulawesi, sekarang dari Kalimantan ya, sekarang dari Sulawesi. Ya, apa sih salah satu contoh rumah adat dari Sulawesi? Rumah Tongkonan. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Apa keunikannya? Bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan dari nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara, jadi rumah itu selalu menghadap ke utara ya.
Terus apa sih arti kenapa kok rumahnya menghadap ke utara? Nah, itu melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Lanjut nggih. Ada rumah Honai. Rumah Honai dari mana? Ada yang tahu? Bentuknya kayak bulat, hampir kayak jamur ya. Dari mana? Dari Papua Barat dan Papua. Keunikannya apa sih rumah Honai ini? Keunikannya rumah ini berbentuk bulat. Atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah ya. Jadi melingkar seperti kubah ya. Bangunan rumah terbuat dari rotan dan dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela ya, dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Nah, terus anak-anak, di bawah itu ada soal ayo berlatih ya. Silakan nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian. Oke? Ya, lanjut ya. Di sini untuk muatan IPS selanjutnya itu menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Ya. Silakan kalian buka halaman selanjutnya, halaman 123. Sudah? Ya. Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki pakaian adat. Pakaian adat itu disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat itu selalu disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi sosial maupun lingkungan dari tempat itu, ya kan? Nah, pakaian adat itu biasanya digunakan pada acara tertentu seperti saat pesta adat ataupun pernikahan. Pakaian adat itu umumnya terdiri atas ada baju, celana, ada juga penutup kepala, perhiasan, dan senjata tradisional. Dan setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut ada beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Ya, di situ sudah ada tabel ya. Nah, dari wilayah Sumatera itu ada pakaian adat Ule Balang dari Aceh, ya kan? Ada Ulos dari Sumatera Utara, ada Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, ya, dari daerah Minangkabau, ya. Indragiri dari Riau, terus ada pakaian adat Blanga itu dari Kepulauan Riau, terus ada Aesan Geda dan Aesan Pasango itu dari Sumatera Selatan. Terus Paksian dari daerah Bangka Belitung. Terus ada juga tulang bawang dari daerah Lampung, ya. Lanjut untuk wilayah Jawa, itu ada baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, terus kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kesatrian dari daerah istimewa Yogyakarta, pesaan dari Jawa Timur, ya. Lanjut untuk wilayah Kalimantan, itu ada baju perang ya dari Kalimantan Barat, baju pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Yang panjang sekali ya, baju pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulut ya. Lanjut dari daerah Sulawesi. Itu ada Biliu dari Provinsi Gorontalo. Pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju Gembe dari Sulawesi Tengah, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Terus dari wilayah Maluku ada baju Cele dari Maluku, pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Terus terakhir dari wilayah Papua ya, pakaian adat Ewer dari Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua ya. Mungkin itu saja ya penjelasan tentang keragaman rumah adat dan pakaian adat. Nah, tugas kalian kemarin ya membuat clipping tentang keragaman budaya. Nah, sebentar ya. Bu Uswa sudah menyiapkan ya. Mungkin kalian sudah jadi anak-anak ya tugasnya ya yang kemarin ya. Nih Bu Uswa juga membuat ya clipping keragaman budaya dari Provinsi Aceh ya.
Nah, dari Provinsi Aceh, ini Bu Usah menggambar Pulau Aceh ya, provinsinya ya. Nah, pakaian adatnya apa? Mungkin kalian menggambar dari provinsi yang lain ya, mungkin tidak Aceh, mungkin ada yang dari Jawa, dari Kalimantan maupun dari Sulawesi. Di sini yang akan Bu Usah bahas sedikit Bu Usah bahas ya dari Aceh. Nah, dari Provinsi Aceh dia punya suku bangsa, ada suku Aceh Gayo, ada suku Aceh, suku Gayo, dan juga suku Alas. Ini bahasan yang kemarin ya anak-anak ya. Terus juga pakaian adat. Nah, yang sudah kita baca tadi ada pakaian adat Ule Balang ya dari Provinsi Aceh. Kalau yang laki-laki itu namanya Linto Baro, perempuan Daro Baro. Terus rumah adatnya, ini Rumoh Aceh ya, atau Krong Bade, dia punya keunikan. Nah, nih keunikannya ya, ada 5 keunikan, mungkin ada beberapa yang lainnya. Ini tidak Bu Usah bahas secara rinci, nggih. Karena apa? Mungkin dari wali kelas kalian sudah share gambar ini ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, terus yang selanjutnya ada alat musik tradisionalnya, ada arbab. Nah, terus ada makanan tradisionalnya apa kalau Aceh? Ada mie Aceh. Terus yang terakhir ada tari tradisional apa kalau Aceh? Tari saman yang barisannya itu selalu horizontal ya, memanjang. Nah, selain itu namanya tari tradisional saman, juga ada beberapa tari tradisional yang lainnya, yaitu tari sedati. Nggih, mungkin ada banyak tari yang lainnya. Ya. Ini tugas kalian ya, berarti hari ini seperti yang sudah Bu Uswa sampaikan via WA ya, clipping yang sudah kalian buat silakan kalian share di grup hari ini ya, di grup kelas ya. Jadi selain tugas tulis tadi soal ayo berlatih ya, itu kalian kerjakan terlebih dahulu, tapi nanti share-nya ke grup bukan grup tapi share pribadi ke wali kelasnya. Yang kalian share di grup adalah tugas clipping kalian ya. Jadi nanti biar teman-teman kalian bisa belajar ya. Kalau kalian membuat dari provinsi Jawa Timur, mungkin dari teman-teman kalian ada yang beda provinsi. Jadi kalian bisa belajar dari itu ya. Jadi tugas kalian ya hari ini yang pertama, silakan nanti langsung hari ini ya, kalian share clipping kalian di grup kelas kalian ya. Kalian tulisi keragaman adat budaya mana gitu nggih. Ya, jadi per anak nanti share, kalau 30 anak kan sudah banyak belajar ya. Iya. Nah, terus untuk soal ayo berlatih yang kalian harus kerjakan nanti cukup kalian share ke wali kelas kalian ya. Mungkin itu saja dari Bu Uswah. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya di rumah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.